Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berasal dari Amerika berjudul Letterface tahun 2017 dan disutradarai oleh Julian Moore bersama Alexander Bustillo, menceritakan tentang asal-usul salah satu karakter horor paling ikonik sepanjang masa. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di lahan peternakan milik keluarga Sawyer yang sedang merayakan ulang tahun anaknya bernama Jet. Ini membuatnya senang bukan kepalang saat melihat kedatangan ibunya yang bernama Verna ini membawakan kue untuknya pun langsung meniup lilinnya. Namun seketika saja kebahagiaan mereka yang kita lihat tadi menjadi mencekam saat saudara Jet yang bernama Dryon ini memberikan gergaji mesin sebagai kado ulang tahunnya agar ia juga merasakan seperti apa sensasinya mencacah daging salah satu tersangka yang ternyata sudah mencuri hewan peliharaan mereka. Jet yang tak biasa melakukannya langsung dipandu oleh Dayton pun sempat membuat si tangan panjang ini meringis kesakitan. Namun akhirnya ia memutuskan tak melanjutkan aksinya itu, sehingga membuat si abahnya yang kecewa ini pun langsung mengeksekusinya sendiri. Kini cerita berpindah dengan dua sejoli yang sedang asik beradu jigong ini pun tiba-tiba karena membuat perasaannya tak tenang, Betty yang perlahan mendekati sapi kecil itu seketika terkejut saat melihatnya. Ternyata manusia pun langsung memberitahukannya kepada hacker pacarnya ini. Mendengar hal itu, ia pun meminta Betty untuk segera ke dalam mobil. Akan tetapi, Betty yang merasa ada yang tak beres pun justru mengikuti bocil berkostum itu karena mendengarnya meminta pertolongan. Betty yang kehilangan jejak bocil tadi terus mencari keberadaannya melewati hutan-hutan yang akhirnya melihat bangunan tua dari kejauhan pun langsung mendatanginya tanpa ada rasa takut atau curiga dengan kondisi saat ini, dan tetap saja melanjutkan pencariannya masuk ke dalam bangunan tua ini seorang diri. Tapi justru ia hanya melihat banyaknya tulang-tulang hewan yang bergantungan dan tak menemukan keberadaan dari bocil itu pun tiba-tiba. Astaga naga, ternyata kawan lagi-lagi si abang Dayton ini menjadikan Jet sebagai umpan untuk menggiring Betty masuk ke dalam perangkap mereka, dan tanpa ada rasa iba sedikit pun melihat Betty yang sudah lemah tak berdaya meminta salah satu saudaranya lagi untuk mengeksekusinya. Dengan hati yang membara mengetahui anaknya menjadi korban keluarga Sawyer ini membuat Hartman murka dan langsung menempelkan senjatanya tepat di jidatnya. Dayton pun meminta anggotanya untuk membawanya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang mau melakukannya karena tak ada saksi yang melihat kejadian ini, termasuk hacker pacar Betty ini mendapatinya juga sudah tewas. Lalu diikuti dengan kedatangan Verna yang melihat Jet berada di dalam mobil polisi pun langsung menanyakan apa salah mereka sehingga ia menjadi kambing hitam atas semua kejadian ini. Pun Hartman mengatakan kalau ia akan melindunginya dari ketularan atau terjangkit virus psikopat yang menurutnya sudah mendarah daging di tubuh keluarga Sawyer ini, karena setiap tewasnya orang di wilayah ini pasti ada keberadaan keluarga Sawyer yang selalu saja menghilangkan bukti untuk menutupi kelakuan mereka.
10 tahun berlalu, cerita berpindah ke panti Gorman yang sengaja dibangun oleh pemerintah Texas untuk tempat rehabilitas khusus bagi darah muda dengan tingkat kriminalitas tinggi. Lalu diperkenalkannya kita dengan Dokter Lang selaku orang yang bertanggung jawab di tempat ini, menjelaskan kepada suster penjaga yang baru bertugas di tempat ini bernama Lizzie pun menegaskan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena tempat ini bukan rumah pemulihan biasa. Melihat suasana yang hening membuat Lizzie teralihkan dengan satu pasien bernama Bud ini tak begitu menghiraukannya. Melihat hal itu, Jet yang kini berganti nama menjadi Jackson langsung memperkenalkan dirinya kepada Lizzie pun dengan ramah menanggapinya. Lalu diikuti dengan keributan yang dilakukan oleh Ike ini langsung menyerang Lizzie pun beruntungnya diselamatkan oleh Bud. Saat menenangkan dirinya, Lizzie yang mendengar suara gaduh dari dalam kamar mandi pun langsung mendatanginya. Lalu dikagetkan dengan keributan dua orang wanita ini pun dihentikan oleh Lizzie. Kemudian dengan santainya, wanita yang bernama Clarice ini meminta izin untuk sebat pun dilarang oleh Lizzie karena melanggar aturan. Lalu memintanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, Dokter Lang yang mengetahui keributan antara Bud dan Ike tadi membuatnya marah pun mengatakan kepada Lizzie kalau mereka akan mendapatkan hukuman. Mendengar hal itu, Jackson pun langsung mengatakan kalau Bud ingin menyelamatkan Lizzie yang juga membenarkannya. Tapi tetap saja Dokter Lang akan memberikan mereka pelajaran sesuai aturan yang berlaku di tempat ini. Lalu saat Lizzie ingin menuju ke ruang isolasi untuk memberikan berkas milik Bud yang ternyata mengidap gangguan jiwa, tiba-tiba dikagetkan dengan Jackson yang mengikutinya. Tanpa basa-basi, Jackson yang menganggap Lizzie baik dan berbeda dengan petugas lainnya pun memberitahukan fakta gelap yang sering mereka lakukan kepada para pasien di tempat ini dan memintanya untuk mendatangi ruang isolasi itu berharap bisa menghentikan perbuatan mereka selama ini. Melihat ketulusan dan sikap Jason yang normal dari pasien lainnya, Lizzie berjanji akan merekomendasikan Jason agar bisa keluar dari tempat ini. Sementara di sini, Dokter Lang yang didatangi oleh Verna bersama dengan pengacaranya pun meminta izin untuk menemui Jason. Setelah membaca surat kuasa dari pengadilan untuk mengunjungi anaknya, Dokter Lang tetap tak memberikan izin kepada Verna dengan alasan banyaknya pasien di tempat ini membuat petugasnya sulit mengenali mereka satu persatu. Karena seluruh pasien di sini nama aslinya sudah diganti seperti yang kita ketahui kan kawan, kalau Jet kini berganti dengan panggilan Jason itu demi keamanan dan prosedur, karena Jet dianggap anak yang berbahaya dan sedang berada dalam pengawasan ketat, sehingga kontak dengan keluarga dinilai bisa mengganggu penanganan. Sebab menurut analisa mereka, Verna dan keluarga sawirnya dipandang bagian dari masalah yang sudah dicap sebagai sumber kekerasan turun-temurun di wilayahnya. Mendengar hal itu, Verna yang tak bisa menahan emosinya pun pergi meninggalkan Dokter Lang begitu saja, sampai membuat petugas yang melihatnya marah-marah pun mencoba menenangkan Verna yang langsung mencari toilet untuk menenangkan dirinya. Kini kita kembali lagi dengan Lizzie yang ternyata mendengarkan pesan dari Jason tadi untuk mendatangi ruang terapi pasien ini pun menyaksikan apa yang dikatakan oleh Jason itu benar adanya, dan tak menyangka orang-orang yang seharusnya menjaga justru menyakiti mereka dengan kejam. Sementara di sini Verna yang ternyata tak kehabisan akal pun seorang diri menerobos masuk untuk mencari keberadaan Jason anaknya itu, membuat semua para pasien mendengar teriakannya termasuk Jason sendiri.
Mendengar kegaduhan yang semakin membesar, Dokter Lang pun menghentikan aksinya, lalu memerintahkan anggotanya untuk mengendalikan kekacauan itu. Tapi sialnya kawan, kekacauan yang kini terjadi di mana-mana membuat para pasien keluar dari kamarnya masing-masing. Mulai dari koridor yang tadinya sepi, kini berubah menjadi kepanikan yang tak bisa dikendalikan lagi. Bahkan sampai menyerang para petugas dan membuat kekacauan di berbagai sudut panti ini. Sementara Lizzie yang panik bukan kepalang melihat kekacauan ini pun menyadari bahwa keadaan kini semakin tak terkendali. Tapi untung saja kawan, salah satu teman yang melihatnya pun langsung membawanya pergi untuk menghindari para pasien yang kini semakin membrutal. Meski tak berhasil menemukan anaknya, Feren yang puas melihat kekacauan itu pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Lalu diperlihatkannya kita, Bat yang berhasil melepaskan diri ini pun langsung menyerang kedua petugas ini dengan brutal. Dilihat oleh Ike pun meminta untuk melepaskan ikatannya. Sementara di sini, Dokter Lang yang meminta bantuan untuk mengatasi kekacauan itu dikagetkan dengan gedoran pintu ruangannya ini terkejut saat melihat Bat tepat berada di depannya pun langsung memukulnya, hingga membuat Bat yang semakin emosi ini pun tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Kini kita kembali lagi dengan mereka. Yang dikagetkan, salah satu pasien ini langsung menyerang teman dari Lizzie pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi untung saja kawan, kedatangan Jason ini langsung menghajarnya dengan brutal hingga membuat Lizzie histeris ketakutan pun langsung membawanya keluar dari tempat ini. Tapi sialnya, kedatangan Ike dan Clarice yang menghadang ini pun memaksa untuk ikut bersama mereka. Lalu bergegas meninggalkan tempat ini, juga bertemu dengan Bat yang karena Ike merasa berhutang budi padanya pun langsung membawanya. Di sini Ike dan Clarissa memegang kendali penuh dan meminta untuk mengganti baju agar tak mudah dikenali oleh polisi yang pastinya mencari mereka, dan juga memperingatkan agar tak coba-coba melanggar perintahnya yang kini mempunyai rencana untuk menuju ke perbatasan Meksiko. Melihat kejadian ini, Hartman pun tak menyangka kalau mereka bisa seganas itu pun langsung memerintahkan anggotanya untuk menyisir seluruh jalan sampai ke perbatasan Meksiko. Sementara di sini, Ike yang terus membawa mereka melewati hutan ini akhirnya melihat warung Acil Jannah dari kejauhan pun langsung mendatanginya. Di tengah kegelisahan Lizzie dan Jason, Ike dan Clarissa mulai bertingkah tanpa memperdulikan pengunjung lainnya pun membuat mereka tak nyaman di warung Acil Jannah ini, langsung meminta mereka untuk membayar dan segera pergi dari sini pun. Astaga naga, tanpa minim duga kawan, mereka sekoboi itu di tempat seramai ini dan langsung menjarah barang-barang mereka. Bahkan tanpa basa-basi, Ike tega-teganya meledakkan kelapa Acil Jannah yang hanya seorang janda. Melihat kesempatan itu, Lizzie yang berusaha kabur pun berhasil digagalkan oleh Bat ini, disusul oleh Clarissa dan yang lainnya pun sempat membuat salah satu korban melepaskan tembakan yang mengenai Bat pun tak memperdulikannya dan langsung bergegas meninggalkan tempat ini. Lihat kekacauan yang tak bisa lagi ditoleransi, Hartman pun meminta anggotanya untuk mengejar dan menghabisi jika menemukan mereka yang kini kembali melewati hutan-hutan karena mobil yang dicuri tadi kehabisan bensin pun melihat van tua itu langsung mendatanginya. Lalu sesampainya mereka, Ike yang lagi-lagi merasa paling berkuasa meminta Lizzie untuk memastikan kalau tempat ini bukanlah jebakan pun mau tak mau mengikuti perintahnya dengan kaki bergetar masuk ke dalam van tua ini. Dan beruntungnya kawan, Lizzie hanya menemukan mayat dari duda yang gantung diri karena kesepian.
Singkat cerita, mereka yang menjadikan Ventua ini tempat istirahat lagi-lagi harus menghadapi sikap Ike yang seenaknya memerintahkan Bud agar menjaga di luar. Yang padahal Lizzie memintanya istirahat untuk memulihkan luka tembak di perutnya. Akan tetapi Ike yang merasa paling berkuasa pun tetap saja tak memperdulikannya. Setelah memastikan semuanya sudah terlap, Lizzie memberanikan diri untuk bergegas pergi demi keselamatannya melewati gelap dan dinginnya hutan ini. Namun tanpa ia sadari, Ike yang ternyata mengikutinya ini malah justru ingin merasakan lubang pipis Lizzie pun histeris ketakutan. Tapi untung saja kedatangan Jason yang langsung menghajarnya ini diikuti kedatangan Clarissa pun menghentikan mereka. Di sini Ike yang memberitahukan kelakuan mereka membuat Clarissa marah pun langsung menodongkan senjata tepat di jidatnya Lizzie. Tapi lagi-lagi Jason yang berusaha menahannya pun diikuti oleh Ike meminta Clarissa tak melakukannya dan tetap pada rencana untuk menuju ke perbatasan Meksiko bersama mereka. Lalu dengan entengnya memanggil Bud dengan sebutan Baboy untuk kembali melaksanakan tugasnya. Astaga naga, tak ada yang menduga kawan, Bud yang sudah muak dengan semua kelakuan Ike ini akhirnya memangkung-mungkungnya menggunakan kayu hingga membuatnya tak berdaya. Lalu membawanya jauh dari mereka yang berada di van itu pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya. Tak melihat keberadaan Ike membuat Clarissa gelisah galau merana pun langsung mencarinya. Begitu juga dengan Jason dan Lizzie yang langsung bergas mencari Bud ini. Tak butuh waktu lama menemukannya tepat berada di samping mayatnya Ike. Lalu Jason pun membawanya pergi dari tempat ini bersama Lizzie. Sementara Clarissa yang masih melakukan pencarian tak menyadari kalau teriakannya ini membuatnya tertangkap oleh anak buah Hartman ini. Melihat kedatangan Hartman membuat Clarissa ketakutan pun diminta oleh anak buahnya agar memberitahukan keberadaan teman-temannya. Tapi tetap saja ketika Hartman menanyakannya pun masih dengan jawaban yang sama. Sehingga Clarissa pun mendapat bogem mentah dari Hartman ini berusaha untuk melarikan diri sambil berteriak yang terdengar oleh Jason, Bud dan Lizzie. Tapi sialnya pelarian Clarissa harus terhenti ketika Hartman menghadiahkannya timah panas tepat di kakinya. Melihat kesempatan itu, Lizzie pun bermaksud ingin meminta bantuan kepada Hartman dan anggotanya. Akan tetapi Jason mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang selalu menangkap remaja-remaja nakal untuk dijebloskan ke panti korban. Lalu di perlihatannya kita, Hartman yang menggiring Clarissa menuju ke Ventua itu. Tanpa membuang-buang waktu, Hartman langsung memerintahkan anggotanya untuk masuk ke dalam Ventua itu. Akan tetapi tak menemukan salah satu dari mereka. Lalu melihat Clarissa yang menertawakannya pun membuatnya tersungging. Dan dengan lantangnya Clarissa mengungkit kisah atas meninggalnya Betty, anaknya itu pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya tepat di depan anggotanya. Astaga naga, pasti kalian gak menyangka kan kawan, sapi sekecil ini bisa dimasuki oleh mereka bertiga untuk mengelabui kejaran polisi dan dogi pelacak itu. Dan beruntungnya menemukan aliran sungai untuk membasuh wajah mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan yang tak punya tujuan ini diikuti dengan melintasnya mobil polisi itu seketika berhenti karena mendengar teriakan Lizzie tadi pun langsung meminta bantuan kepada anggotanya.
Meski sudah diperingatkan, Bud yang tak mempedulikannya pun langsung menyerang polisi ini. Tapi sialnya kawan, ia harus tewas yang membuat Jason tak bisa menahan emosinya hingga lepas kontrol. Karena Bud adalah satu-satunya yang dianggap keluarga selama ini. Melihat hal itu, Lizzie yang langsung menggas mobilnya ini pun bergegas meninggalkan tempat ini bersama Jason. Sepanjang perjalanan, Lizzie dibuat ketakutan melihat Jason yang tantrum atas tiwasnya Bud tadi, mengatakan akibat ulahnya pun tak bisa berkata-kata. Dan sialnya kawan, Hartman yang membuntuti mereka pun terus menghujani mereka dengan timah panas pun terus memacu mobilnya, yang akhirnya mengenai Jason tepat di pipinya. Melihat hal itu, Lizzie yang tak bisa berbuat apa-apa pun tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Lizzie pun mendengar panggilan radio dari salah satu anggota Hartman, pun langsung menanggapinya, lalu memberitahukan nama dan di mana ia berada. Kemudian diikuti dengan kedatangan Hartman yang membawanya masuk ke dalam gudang ini, pun melihat Jason sudah tergantung lemah tak berdaya, dan memberitahukan Lizzie kalau Jet inilah penyebab dari tiwasnya Betty di tempat ini. Karena itulah Hartman membawanya ke sini agar ia bisa melihat apa yang dirasakan oleh anaknya dulu. Sementara di sini salah satu anggota Hartman yang ternyata berkomplotan dengan Verna ini pun memberitahukan kalau Jason alias Jet kini sudah bersama Hartman dan meminta imbalan atas informasi yang diberikannya tadi. Mendengar hal itu, Verna yang sangat berterima kasih dengannya pun memberikannya. Tapi ternyata tak segampang itu kawan. Verna yang lebih cerdas dari mereka pun langsung memerintahkan anaknya agar memberikan tubuh dari anggota Hartman ini untuk dijadikan makan malam hewan peliharaan mereka. Kini kita kembali lagi dengan Hartman yang melihat kedatangan seseorang dan teriakan Lizzie ini membuatnya panik. Lalu diikuti dengan kedatangan Verna yang melihat Hartman pun langsung melepaskan ikatannya Jason alias Jet ini di depan matanya. Seolah tak ada takutnya, Hartman yang berlagak seperti koboi ini pun menyadari kedatangan saudara lain dari Jet itu, pun langsung menodongkan senjata dan menantang menghabisi mereka. Tapi sialnya, sungguh di luar perkiraan BMKG kawan. Jet yang Mimin kira sudah tewas ternyata masih hidup. Dan yang tambah membuat Mimin Herman dengan kelakuan Verna ini menjahit wajah Jason menggunakan tangannya sendiri, lalu memberikan sabuk pengaman untuk menjaga jahitan wajahnya tetap aman. Sementara di sini Lizzie yang berhasil melepas ikatannya pun bergegas pergi dari tempat ini. Tapi tak tega saat melihat Hartman yang ternyata juga masih hidup ini pun langsung menolongnya. Mendengar suara Verna, mereka pun langsung bergegas mencari tempat persembunyian. Namun sialnya kawan, melihat pintu yang terbuka membuat pelarian mereka diketahui pun berusaha mencari jalan keluar. Tapi sialnya, lagi-lagi mereka kembali tertangkap. Dan kali ini Verna yang tak lagi ingin bermain-main pada mereka pun memanggil Jet sambil membawa gergaji mesin di tangannya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Hartman harus pasrah ketika Jet mulai menghidupkan gergaji mesin ini pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya tepat di depan mata kepala Lizzie yang hanya bisa histeris ketakutan. Melihat Jason yang ia kenal lemah lembut kini menjadi brutal akibat bisikan jahat dari Verna ini, sehingga ia pun berusaha menyelamatkan diri dari sadisnya keluarga ini sebelum ikut menjadi korban.
Berusaha menghindari kejaran mereka, di tengah gelapnya hutan ini pun lari terbirit-birit ketakutan sampai membuat Lizzie lupa kalau mereka lebih paham medan di tempat ini. Hingga akhirnya Jason yang menemukannya pun semakin panik bukan kepalang saat melihat tepat di belakangnya sambil menghidupkan gergaji mesinnya itu. Dan sialnya kawan, pelarian Lizzie harus terhenti ketika kakinya terkena jebakan yang memang dipasang oleh mereka. Jason yang kini berdiri tepat di depan Lizzie pun berusaha mengingatkan kalau ia adalah orang baik, lalu memohon agar tak mengeksekusinya dan mengajak untuk hidup bersama pun sempat dulu. Tapi sialnya kawan, lagi-lagi kedatangan ibunya Verna yang mendengar hal itu langsung kembali membisikkan motivasi jahat kepadanya pun. Dari film ini, Mimin belajar satu hal penting kawan. Kalau setiap orang itu pasti membawa cerita, entah itu luka, bahagia, dan harapan yang seringkali tak terlihat oleh mata. Dan tak ada satupun manusia yang mau terlahir untuk menjadi jahat. Karena kejahatan seringkali bukan hanya soal niat, tapi juga tentang keadaan dan kesempatan. Ketika seseorang terus ditekan, disalahkan, dan diabaikan, pasti membuat pikiran kita terluka yang bisa merubah cara kita berpikir kan kawan. Jadi poin pentingnya adalah empati bisa mencegah kehancuran dengan cara memberi ruang untuk memahami dan menyembuhkan jauh lebih berarti daripada hukuman yang terus-menerus diberikan. Karena terkadang yang paling dibutuhkan seseorang bukan penilaian, melainkan kepedulian. Itu saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.